Kami dari kelompok 6 keperawatan gawat darurat akan menjelaskan pengkajian dari airway, breathing, circulation, dan disability. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama yaitu pengkajian airway. Tindakan pertama kali yang harus dilakukan adalah memeriksa responsivitas pasien dengan mengajak pasien berbicara untuk memastikan ada atau tidaknya sumbatan pada jalan nafas pasien. Kemudian seorang pasien yang berbicara dengan jelas maka jalan nafas pasien terbuka. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pengkajian airway yaitu antara lain yang pertama, kaji kecepatan atau kepatenan jalan nafas pasien. Apakah pasien dapat berbicara atau bernafas dengan bebas? Look dan listen bukti adanya masalah saluran pernapasan bagian atas dan potensial penyebab obstruksi. Jika terjadi obstruksi, maka pastikan jalan napas pasien terbuka. Lindungi tulang belakang dari gerakan yang tidak perlu pada pasien yang berisiko untuk mengalami cedera pada tulang belakang. Gunakan berbagai alat bantu untuk mempatenkan jalan napas pasien sesuai indikasi. Pengkajian breathing. Pengkajian pada pernapasan dilakukan untuk menilai kepatenan jalan nafas dan keadekuatan pernapasan pada pasien. Yang perlu diperhatikan dalam pengkajian breathing pada pasien antara lain, yang pertama, look, listen, and feel. Lakukan penilaian terhadap ventilasi dan oksigenasi pasien. Inspeksi dari tingkat pernafasan sangat penting. Apakah ada tanda-tanda sebagai berikut? Yaitu ada cyanosis, penetration injury, pleurisy, sucking chest wall, dan penggunaan otot bantu pernafasan. Untuk palpasi, yaitu adanya pergeseran trakea, fraktur ruling iga, seputan emfisema, perkusi berguna untuk diagnosis hemotoraks dan pneumotoraks. Auskultasi untuk adanya suara abnormal pada dada. Oke, next. Pada bagian C, yaitu pengkajian circulation. Shock didefinisikan sebagai tidak adekuatnya perfusi organ dan oksigenasi jaringan. Pada diagnosis shock didasarkan pada temuan klinis misalnya seperti hipertensi, pucat, akibat apnea, ekstremitas dingin, dan penurunan produksi urin. Dan adapun langkah-langkah pada pengkajian terhadap status sirkulasi pasien antara lain, yang pertama, cek nadi dan mulai lakukan CPR jika diperlukan. Dan yang kedua, CPR harus dilakukan sampai defibrilasi siap untuk digunakan. Dan yang ketiga, kontrol pendarahan yang dapat mengancam kehidupan dengan pemberian penekanan secara langsung. Dan yang keempat, palpasi nadi radial jika diperlukan. Yang kelima, yaitu kaji kulit untuk melihat adanya tanda-tanda hipoperfusi atau hipoksia. Dan yang terakhir, lakukan treatment terhadap hipoperfusi. Pengkajian level disability. Pada primary survey, disability dikaji dengan menggunakan skala AVPU. A. Alert, yaitu merespon suara dengan tepat, misalnya mematuhi perintah yang diberikan. V. Vocalises, mungkin tidak sesuai atau mengeluarkan suara yang tidak bisa dimengerti. P. Response of pain only, harus dinilai semua ke tempat tungkai jika ekstremitas awal yang digunakan untuk mengkaji gagal untuk merespon. U. Unresponsive to pain, jika pasien tidak merespon baik stimulus nyeri maupun stimulus verbal. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja.